nglanjutaken sifat Allah ingkang sampun kabahas inggih menika sifat kudrah. Lajeng sak menika ing dalu menika badhe kabahas inggih menika sifat yang kedelapan, yaitu sifat iradah, atau Allah itu mempunyai sifat iradah, berkehendak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala su'alan, kaifa iku kaya apa ta al-i'tiqadu utawi nekotake bi iradatillahi ta'ala kelawan sifat iradahe Allah ta'ala. Bagaimana cara meyakini bahwa Allah itu mempunyai sifat iradah atau berkehendak? Qalat al-jawabu huwa utawi kaifiyai iku anak takida yen to nekotake sira anallaha ing sak temene Allah subhanahu wa ta'ala iku mausufun persifatan bil iradati kelawan kersa. Bagaimana cara meyakini bahwa Allah itu mempunyai sifat berkehendak? Kehendaknya niatnya, keinginan, ingin. Caranya adalah kita harus meyakini bahwa Allah itu mempunyai sifat iradah, mempunyai sifat kehendak. Wa annahu lan sak temene Allah iku muridun zat kang ngersakake. La yaqa'u ora bakal tumiba apa syai'un suwiji illa bi iradatihi, illa angin bi iradatihi sebab iradahe Allah ta'ala. Dan bahwasanya Allah itu mempunyai zat yang menghendaki. Jadi jika dikatakan Allah itu mempunyai sifat iradah, berkehendak, maka wajib bagi Allah itu juga disifati muridun. Jadi iradah itu sifat ma'ani, kemudian gandengane niku sifat muridun yang berkehendak. Jadi kalau Allah dikatakan mempunyai sifat iradah, maka Allah itu harus mempunyai sifat muridun, bagian dari sifat maknawiyah, gandengane. Karena kalau cuma iradah, kalau iradah saja tapi tidak dibarengi dengan muridun, maka suatu saat iradah itu bisa saja tidak ada. Supaya ada terus itu, maka wajib mengetahui juga sifat muridun. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Kemudian layaqa'u syai'un illa bi iradatihi. Jadi segala sesuatu yang ada, baik itu dari yang kecil sampai yang besar, hidup ataupun mati, baik buruk, yang ada di alam semesta ini merupakan iradahnya atau kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Kayak kula panjenengan wonten sing sugih, wonten sing miskin.
rezekine kathah, rezekine seret. Wonten sing pinter, wonten sing biasa, wonten sing kuat, wonten sing lemah, rupane rena-rena. Ngeten iki sedanten wonten keranten iradahe Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyu sayin mongko utawi endi-endi perkara aradahu kang ngersakake sapa Allah ing sai kana mongko maujud iya ayyun mongko maujud wa ayyu sayin utawi endi-endi suwiji lam yuridhu kang ora ngersakake sapa Allah ing ayyun fa innahu mongko sak temene ayyun iku lam yumkinu ora mungkin apa ayakuna yen ta wujud sapa ayyun. Jadi segala sesuatu itu ada itu karena iradahnya Allah, kehendaknya Allah. Dan apabila sesuatu tersebut tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesuatu itu juga tidak akan pernah terjadi. Jadi sifat iradah Allah itu selalu selaras dengan sifat kudrahnya Allah. Ada kehendak, kemudian ada kuasa. Nah, bedanya dengan makhluknya Allah itu seperti apa? Iradahnya Allah, kehendaknya Allah itu tidak berubah, tidak pelin-pelan. Tapi kalau makhluknya itu, makhluk Allah seperti kita manusia itu mempunyai keinginan, kehendak ataupun niat seringkali berubah. Tapi kalau kehendaknya Allah itu tidak pernah berubah, dan itu sifatnya azali. Di kehendaknya Allah itu azali, sudah ada sejak zaman dahulu sebelum apapun itu ada. Sifatnya azali. Contohnya manusia itu kalau punya keinginan atau niat itu kadang seringkali berubah. Contoh, ya. Misal hari ini ada pengajian di sini, Jane wis dingen katisuk. Oh iya, iki engko enek ngaji nang ati. Wis dingen. Aku engko arep budal. Pokoknya pengen budal ngaji. Kemudian di tengah jalan mungkin ada urusan yang lain, akhirnya urusan dunia mungkin ya, akhirnya yang didahulukan itu adalah urusan dunianya, ngajinya akhirnya ditinggal. Itu contoh kecil saja. Jadi manusia itu, kehendaknya manusia itu sering berubah. Tapi kalau Allah itu kehendaknya tidak pernah berubah. Kemudian sifat iradah Allah itu ta'alluq bil jaizati, atau hanya berhubungan dengan segala sesuatu yang masuk di logika atau yang boleh-boleh saja. Tidak berta'alluq ataupun tidak berhubungan dengan mustahilat atau wajibat. Ini sama dengan sifat kudrahnya Allah, sama dengan sifat kuasanya Allah. Kemarin sudah saya kasih contoh atau sudah kami jelaskan sifat
itu ta'aluknya hanya dengan ta'aluk bil jaizat, atau hubungannya itu dengan hal yang masuk di logika. Sama, irodah itu juga sama, hanya masuk yang boleh-boleh saja. Seperti dunia ini boleh ada, boleh tidak. Dunia ini boleh ada, boleh tidak. Orang itu boleh baik, boleh tidak. Jadi kehendaknya Allah itu berhubungan segala sesuatu yang boleh saja, yang boleh. Kalau yang mustahil itu Allah tidak boleh menciptakan Tuhan lain. Itu hubungannya hubungan mustahil. Ta'aluknya ta'aluk bil mustahilat. Nah, kemudian irodah Allah, irodah itu seperti kudrah, dibagi lagi menjadi dua kehendaknya Allah. Yang pertama sifat irodah kauni qadari. Kauni qadari itu kehendak Allah yang sifatnya harus terjadi. Manusia tidak punya pilihan. Manusia itu tidak pilihan, dan pasti dikehendaki Allah terjadi. Seperti lahirnya manusia. Jadi manusia itu tidak bisa memilih, dia tidak ingin lahir di dunia, tidak bisa. Kemudian matinya manusia, orang juga tidak bisa memilih, dan itu pasti terjadi. Jadi manusia itu tidak ada yang tidak mati, semuanya pasti akan mati, dan itu merupakan sifat irodah kauni qadari. Seperti lagi rezekinya manusia. Ada orang itu yang memang dinaskan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, dia itu kaya. Jadi yo nek kerja ngono yo penak. Upet titik oleh duit akeh. Tapi juga ada orang yang dia itu kalau bekerja itu sulit, rezekinya rodok seret. Jadi ubet lagi kerja terus isuk sampai bengi. Oleh ya mung semono ae. Jadi semua yang terjadi pada manusia itu atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wonten nggih, terus tiyang niku lek nyambut damel niku nek ditakdirne dikehendaki kalih Allah sugih, rezekine kathah, rezeki bondone kathah niku upet kedhik mawon niku yatrane pun kuwatah. Tapi lek nek dikehendaki Allah itu tidak kaya atau rezekine rodok seret, upet mulai isuk sampai bengi, panggah oleh semono. Dan itu banyak terjadi, dan bahkan cara yang dipakai oleh orang kaya, orang yang rezekinya banyak, kemudian diterapkan diterok nih oleh uang sing rezekine ora akeh, ini ya ora iso kasil. Contohnya banyak sekali, caranya sama tapi rezekinya beda. Itu menunjukkan bahwa rezeki itu ada yang mengatur, dan yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai orang yang beriman, orang mukmin, maka wajib kita tidak boleh sombong.
Semua yang ada pada diri kita itu merupakan anugerah dari Allah. Ya pinter, ya sugih, ya kuasa, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ujian yang menimpa kita itu semuanya merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian ini ya rono-rono ya. Jadi tidak lupa, semua orang di dunia itu tidak akan luput dari yang namanya ujian, dan ujian tersebut itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan justru biasanya orang yang termasuk yang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang banyak diuji. Katakan nggih. Keranten ujian itu sampun janji dari Allah itu sendiri. Jadi ujian itu memang janji dari Allah itu sendiri. Walana baluannakum bisyai'in minal ju'i wal khaufi wan naqsim minal amwali wal anfusi wal amwali wal anfusi wa basyiris sabirin. Jadi itu memang ujian ya kita mengalami beban hidup dan lain sebagainya, itu memang bentuk janji dari Allah untuk menguji orang-orang yang beriman. Dan sungguh benar-benar kami uji dengan sesuatu dari lapar, kemudian ketakutan, kemudian sedikit dari harta benda ya. Kemudian jiwa yang lemah, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi ujian itu kalau kita sabar, insya Allah kita termasuk golongan orang yang dicintai oleh Allah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Allah itu mempunyai sifat iradah, dan sifat iradah itu merupakan sifat ma'ani. Kemudian kalau Allah itu dikatakan mempunyai sifat iradah, maka Allah itu juga harus mempunyai sifat muridun, yaitu sifat maknawiyah. Kemudian bahwa segala sesuatu yang terjadi pada umat manusia itu semuanya atas kehendak Allah tanpa terkecuali. Bentuknya apapun itu atas kehendak Allah. Manusia diberi hati, diberi pikiran, diberi logika supaya bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk untuk dia lakukan. Jadi segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, maka sesuatu tersebut juga tidak akan terjadi. Seperti contohnya orang yang diberi rezeki oleh Allah berupa rezeki yang banyak, ataupun orang yang diberi rezeki Allah berupa rezeki yang tidak banyak. Biasanya ditirukan tidak bisa. Dan apabila Allah menghendaki sesuatu tersebut, itu pasti akan terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Nah, kemudian sifat iradah yang kedua, yaitu sifat iradah
syariah diniyah. Syariah diniyah itu manusia diberi pilihan. Jadi manusia itu punya pilihan. Misal ya, manusia tersebut, orang tersebut beriman, mempunyai iman kepada Allah, beriman dia. Orang kalau beriman pasti Islam. Tapi dalam perilakunya manusia tersebut, orang tersebut terkadang melakukan dosa. Jadi kalau dia melakukan perintah Allah, maka Allah mencintainya, meridainya. Dan apabila manusia tersebut melanggar aturan Allah, maka Allah tidak meridainya. Nah, ini termasuk contoh sifat iradah syariah diniyah. Jadi manusia itu juga diberi pilihan. Jadi kehendaknya manusia itu juga diberi pilihan. Jadi bisa disimpulkan bahwa sifat iradah itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu iradah kauni, qadari. Kemudian yang kedua yaitu sifat iradah syariah diniyah. Ya. Makaten ingkang saged kula sampaiaken, mugi-mugi bermanfaat untuk kita semua. Kula nyuwun pangapunten niki bilih tutur kata kula wonten kirang langkunge, kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.